Selamat pagi saudara-saudari semua, selamat datang di renungan pagi. Hari ini kita terus melihat 1 Samuel pasal 30 yang disampaikan oleh Pastor Tim. Pasal 30, 2 ayat yang terakhir. Dan juga mencatat tentang kegiatan dari Daud. Boleh dikatakan Daud di kitab ini dari kesimpulannya. Yang lalu kita melihat Daud ada di antara orang Filistin. Ini satu kesalahannya, dan juga ia meninggalkan perjanjian Tuhan kepadanya dan menghadapi bahaya satu demi satu yang membuat dia juga dalam serba salah. Dan sampai di sini melihat Daud di titik rendahnya dia berbalik. Saya merasa ada kecocokan karena Daud orang yang mengikuti Allah. Boleh dikatakan ia satu model di Yehuda. Banyak orang yang menghormati Daud, dan kita pun bisa melihat orang ini pun bisa berbuat salah. Pada saat dia berbuat salah di hadapan Allah, dia memilih untuk kembali kepada Allah, tidak lagi mengandalkan diri sendiri tetapi mengandalkan Allah. Di depan menggunakan 3 pasal bagaimana menerangkan tentang Daud, dan di pasal ini kembali mengatakan Daud dari titik yang rendah dia bangkit kembali. Dan bagi kita orang Kristen, kita pun berbuat salah. Ada kalanya kita pun bisa meninggalkan Allah. Tapi hari ini contoh bagi kita memberitahukan kepada kita pada saat kita kembali untuk mengandal atau percaya pada Tuhan, Tuhan akan membuat kekalahan menjadi kemenangan. Dan tema hari ini orang yang mengandalkan Allah mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dari ayat 1 sampai dengan 11 menerangkan, sebelumnya mengatakan tentang pelarian dari Daud. Sampai besok kita akan melihat akhir dari pelarian Daud dan akhirnya dari kerajaan Saul. Tetapi di dalam kisah kita melihat dari gambaran yang kecil, yaitu Daud. Di pasal 27 sampai dengan 30 menerangkan tentang masalah pada Daud. Di ayat 27 sampai 30 mengatakan, di pasal 27 ayat pertama itu dari awal, dan Daud mulai meninggalkan awal dari pasal 27 ayat pertama. Pasal 27 ayat pertama dikatakan, tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada hari ini, suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada lebih baik bagiku selain meluputkan diri segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi selain di seluruh daerah Israel, dan aku akan luput dari tangannya. Daud menggunakan caranya sendiri. Dia sulit mempercaya kalau dia tinggal di daerah Yehuda, Tuhan akan melindungi dia. Dan dia bersama keluarganya dan istrinya pergi ke negeri Filistin. Tetapi seperti dikarenakan yang ia hadapi, hampir saja dia membunuh umat rakyat sendiri. Dan boleh dikatakan bahaya yang paling besar
sebab istrinya pun mereka tawan. Kita lihat di ayat ini, ayat pertama, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negab dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Di ayat kedua dan ketiga dikatakan, Daud bersama 600 orang yang mengikutinya, para perempuan-perempuan yang tua, mereka 600 orang pengikutnya, orang-orang rumahnya, mereka ditawan. Di ayat kelima juga dikatakan kedua istri Daud juga ditawan. Yang beruntungnya mereka tidak dibunuh. Dan kita juga heran mengapa orang Amalek merampas barang-barang mereka, tidak membunuh orang mereka. Kita harus tahu orang Amalek, dia di Ziklag. Pertama, Daud pergi ke tempat Amalek. Daud membunuh seluruh orang Amalek di kota Amalek, dan juga kambing dombanya dibawakan kepada Raja Filistin. Dikatakan ini adalah dari hasil rampasan aku membunuh orang Israel. Boleh aku menjadi panglimamu dan bersama menyerang orang Israel. Pertama, Daud menyerang orang lain, jadi orang Amalek balik menyerang mereka, bahkan membalas dendam. Tetapi mereka tidak membunuh istri, anak-anak mereka, mungkin hanya membawa mereka ditawan untuk menjadi budak mereka. Sejarah memang demikian, tetapi masalah Daud, kedua istrinya pun ditawan. Kita harus tahu, masa depan anak yang pertama dari Daud bernama Amnon. Dia yang seharusnya menduduki kedudukan Daud, tapi ada kemungkinan pangeran ini tidak ada dan kerajaan Daud seterusnya menghadapi bahaya. Dan bahaya ini saya katakan lebih besar dari sebelumnya. Di ayat ke-6 dikatakan Daud sangat terjepit karena rakyat hendak melempari dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih masing-masing karena anak laki-laki perempuan. Mereka ingin membunuh Daud dengan batu. Orang-orang yang berkumpul di Adulam bersama Daud sekarang menjadi 600 orang, dan anak-anak istri mereka pun sudah tidak ada. Mereka sangatlah sedih. Dan Daud pun harus menguatkan untuk menghadapi ini. Dan bahaya bisa dilihat di sebelah selatan tempat apa itu. Kamu akan melihat mereka bisa merasakan bagaimana putus asanya mereka. Di Pipian Negab tempat itu tempat Israel sebelah utara, sebelah hijau, sebelah selatan yaitu warna hijau, warna kuning, dan juga dari tempat Negab paling tempat yang besar juga di Baiseba. Di kitab Samuel juga sangat penting, dari Dan sampai ke Baiseba, artinya di sebelah utara dan Baiseba di sebelah selatan. Samuel
perkataan Samuel 1 pun tidak gagal. Dari Dan sampai Berseba artinya seluruh negara. Pada masa itu, Daud berada di sebelah selatan tempat orang Filistin, yaitu di Gaza. Seperti hari ini. Dan Israel atau di orang Pakistan, mereka juga di sebelah Gaza atau di sebelah Sion. Orang Pakistan adalah keturunan orang Filistin. Dan Berseba keadaannya demikian. Kamu melihat di situ kota yang besar di padang gurun, di sekitarnya di situ yaitu padang gurun. Pada masa di zaman Daud, bagaimana padang gurun itu? Seperti ini. Ini bisa dilihat dari peta. Mengapa di ayat keempat dikatakan Daud dan orang pengikutnya bisa menangis pedih? Karena dalam keadaan demikian sulit untuk menemukan orang. Karena masing-masing dilihat sama satu warna dan gunung dari hampir sama. Jadi mengapa mereka menangis dengan sedih? Karena tidak ada kemungkinan untuk bisa ditemukan lagi. Bukan seperti Hong Kong ada jalan bisa mengejar pencuri itu. Ini tidak ada jalan. Dan di ayat keempat, karena telah pedih hati. Kita ingat waktu Pastor Joshua dan Simon di Gunung Sinai juga berkata, berjalan di atas gunung pun bisa tersesat karena mereka tidak menemukan arah. Jadi kita sangat memahami keadaan yang di ayat ke-6. Orang-orang yang mengikutinya mau melemparkan dia dengan batu. Juga tercatat orang Israel mau melempari Musa karena tidak ada air untuk diminum. Di ayat ke-6 adalah kunci utama, yaitu tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sebelumnya Daud percaya kepada Tuhan di pasal 23. Pada saat Yonatan mencari Daud, hati Yonatan pun dikuatkan. Di sini kepercayaannya artinya hati Daud terikat dengan Allah, diikat bersatu, sehingga Daud dia dikuatkan. Dia dalam Allah dikuatkan. Dari ayat 7 dan 8 dikatakan Daud kembali mencari Allah. Dia memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek untuk membawa efod itu kepadanya. Dia mau bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab dia. Di ayat ke-8 dikatakan, kejarlah sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Tetapi tidak dikatakan di arah mana. Jadi mereka sungguh harus mencari ke arah yang berbeda. Di dalam kesesakan, lihat manusia ada dua reaksi. Pertama, mengambil batu untuk membunuh orang itu. Kedua, untuk menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Pada saat saya melihat di sini, saya berpikir hati Daud, bagaimana perasaannya orang-orang mengikuti mau membunuh dia.
Tak tahu orang-orang ini bagaimana pada saat mereka mengembara dalam tahap terendah mereka, mereka berkumpul di Adulam, ada Daud. Orang ini bisa dengan berbaik menerima mereka sehingga mereka bersama dengan Daud. Daud dalam keadaan tidak memiliki apapun, dia sebagai pemimpin bisa melindungi mereka. Mereka juga orang-orang yang penuh dengan masalah, mereka berhutang, mereka juga hubungan dengan sesama juga kurang. Mereka di situ mencari Daud pada saat pemimpin mereka timbul masalah seperti lupa akan ikatan kasih sebelumnya. Dikatakan, kamu sekarang yang membuatkan istri anak kami tidak hilang, sekarang tanggung jawab pada kamu. Seperti mereka harus mati untuk menebus dosa. Kalau terus diteruskan seperti hubungan antara ketua sel dan anggota sel, pada saat kamu ngambil keputusan masuk dalam ketua sel group untuk digembalakan, apa tujuannya? Mungkin hidupmu bermasalah, datang ke gereja 611, kamu merasa di tempat ini bisa menolongmu, kamu di bawah lindungan seorang ketua sel, dibantu. Mungkin waktu yang panjang kamu melihat ketua selmu, mungkin dia pun banyak masalah dalam perkataannya, kelakuannya, atau seperti sekarang menjadikan kamu membuat kerugian bagimu. Dalam hatimu susah untuk menerima dia. Belum tentu kamu tidak mengambil batu untuk melempari dia, tetapi di dalam hatimu dengan sangat terbelenggu dalam perasaan saat ini, keperluanku tidak dipuaskan. Seperti Daud, pada saat mereka tidak mempunyai apapun, Daud menerima mereka. Dan kita pun bertanya pada diri kita sendiri dalam kesesakan, kita berpegang pada orang itu, merasa orang itu bisa menyelesaikan perkara, kita merasa dia bisa memberi solusi bagi kita, atau kamu seperti Daud, pada saat itu tidak dengan kedagingannya, mereka, kamu yang membuat anak istri, sekarang kami harus demikian terhadapmu, 10 kali ganti. Manusia kebanyakan menggunakan reaksi ke darah daging. Saya merasa Daud bisa meredamkan. Di pasal 27 kita lihat Daud ketakutan sampai mau meninggalkan Saul untuk pergi ke tempat orang Filistin. Sekarang tidak menghadapi lebih bahaya lagi. Dia mengambil keputusan untuk dengan kedagingannya dan juga tidak terpengaruh oleh orang sekitarnya. Dia tidak lagi orang sekarang kacau seperti Saul. Tapi sekarang dia sadar hanya satu Tuhan yang bisa kupercayakan. 600 para pahlawan ini pun seperti tidak ada gunanya. Anak dan istri saya pun tidak di sebelah saya, tapi hati saya harus terikat dengan Allah.
saya harus mencari dia. Maka di situ mencari imam. Saudara-saudari semua, Daud dalam titik terendah awal dari kekalahan menjadi kemenangan. Orang dalam keadaan kesesakan mudah untuk membawa kemarahan atau cara kedagingan, tetapi Daud di situ dia memilih untuk mencari Allah. Dan mungkin hidupmu atau masa lalumu di dalam kesesakan, adakah kamu mencari Allah? Matamu, apakah memilih lebih besar dari situasimu? Kamu tidak mengikuti omongan orang lain karena situasi dan keputusanmu tidak menurut keputusan orang lain, ditentukan oleh perkataan orang lain. Kita melihat Daud, dia memiliki seorang pemimpin yang menurut kehendak Allah. Tidak menggunakan kedagingannya, tidak dengan situasi, tidak dipengaruhi oleh perkataan baik orang bawahannya. Saya melihat Daud sikap sebagai raja dan juga sikap kita sebagai pemimpin. Kita harus sering tersadar bahwa kita tidak terpengaruh oleh keadaan atau orang sekitar kita, tetapi hati kita dalam kesesakan, kita terikat hati kita dengan Tuhan. Jadi seterusnya Daud, dia mulai dari kekalahan menjadi kemenangan. Ayat 9, 20. Kita melihat Allah bagaimana mengambil barang rampasan. Ayat 9, 10, Daud dia berusaha untuk mencari orang Amalek. Sangatlah melelahkan. Dan juga mereka sembarangan mencari, tidak tahu arah. Akhirnya 200 orang sangat lelah. Ayat ke-10, Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Besor, sungai artinya sungai sukacita. Karena Daud percaya kepada Tuhan. Mujizat pertama di padang gurun, di padang dia bertemu dengan orang Mesir. Ayat 11-12 dikatakan Daud memberikan kebaikan kepada orang Mesir itu. Sebelum memberikan petunjuk, Daud terlebih dahulu berbuat baik kepada dia, memberi dia roti dan air untuk dia minum. Di ayat 13 baru bertanyalah Daud, "Siapakah engkau?" Dan bertanya, "Aku seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku ketika 3 hari yang lalu aku jatuh sakit." Karena Amalek mengejar waktu, jadi dia melepaskan orang yang lambat-lambat. Ini menjadikan satu kesalahan bagi orang Amalek. Karena dia meninggalkan yang hidup. Akhirnya tanggal 16, maka Daud tahu di mana beradanya orang Amalek itu. Daud bertanya kepadanya, "Dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku
ke gerombolan itu, katanya, "Bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu, maka aku akan menunjukkan jalan padamu ke gerombolan itu." Ini Tuhan turun tangan di dalam padang gurun. Di situ kamu menemukan seseorang sehingga bisa membawa membawa dia ke gerombolan itu dan menemui anak istri mereka. Dan ini bukan satu kesengajaan, tetapi Allah benar-benar menolong orang yang mencari dia dan menyediakan bagi orang yang mengikuti dia. Kemudian mujizat yang kedua, ia menunjuk jalan kepada Daud. Di sana tampaklah orang-orang itu terpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jerahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Mujizat membuat orang Amalek merasa mereka seluruhnya menang, sehingga mereka di situ tidak ada pertahanan, dan di tempat itu mereka mengadakan pesta pora. Dan di zaman kuno keadaan yang sangat karena kita tahu ada tempat pelarian. Kalau kamu ada melihat tentang orang Roma, keadaan mereka pun demikian. Musuh mereka bersukaria, berpesta, meninggalkan tempat kota pelindungan. Dan dikatakan pada hari keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Seluruhnya dikalahkan mereka oleh Daud. Ayat 18, Daud melepaskan semua yang dirampas oleh orang Amalek, juga kedua istrinya dapat dilepaskan. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Orang yang mengandalkan Allah, percaya pada Allah, bisa dengan janjinya menuntun seseorang. Daud, janji Tuhan, Daud menjadi menjadi raja. Dia akan menjadi seorang raja di bumi, dan juga janjinya kerajaan Daud sampai selamanya. Di dalam Allah akan menyelamatkan orang miliknya. Walaupun akhirnya Salomo menjadi raja, tetapi pada saat itu keluarga yang kedua istri ini dan orang-orang yang mengikuti mereka yang ditawanan dibawa kembali, dirampas kembali. Dan ini kisah yang memberikan semangat bagi kita, yaitu Allah dengan janjinya akan merampas kembali orang-orang barang-barang milikmu. Dia tidak akan lupa akan janji yang telah diikat denganmu, dan bahkan dia memberimu satu takdir hidup. Daud akan menjadi raja. Dia juga punya keluarga, dia juga memiliki orang-orang yang mengikutinya. Kita melihat di sini ada tentara dan imam yang mengikuti dia. Daud pun perlu untuk melihara mereka. Sehingga dalam keadaan demikian, lebih lagi rela orang-orang mengikuti Daud karena tangan Tuhan yang turun. Pada saat orang Israel membaca sampai di sini, ada perasaan karena kitab Samuel ditulis sebelum mereka
ditawan ke Babel. Dan kitab ini selesai ditulis sehingga kitab 1 Samuel, 2 Samuel, dan kitab Raja-Raja itu ditulis sebelum ditulis mereka waktu di pembuangan, dan Allah berbicara kepada orang itu, berbicara kepada orang Israel, kamu boleh seperti Saul atau seperti Daud. Dua-duanya memiliki misi yang diberikan Allah. Tetapi hati Saul bersama pemanggil arwah bersama dengan ketakutan. Kemudian ia kehilangan dari takdir hidupnya, kehilangan janji Allah kepadanya. Dan besok kita bisa melihat bagaimana kematian dari Saul. Tetapi kamu bisa seperti Daud. Daud, dia bukan orang yang sempurna. Dia juga ada yang menyeleweng. Tetapi hari ini dia memilih untuk kembali percaya kepada Allah. Allah akhirnya di ayat ke-6, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya, tetapi Allah selalu menyediakan, bahkan langsung segala barang yang ditawan kembali, dirampas kembali kepadanya. Dan orang Israel waktu mereka ditawan, bagi mereka Allah akan menghargai, menghormati janjinya. Walaupun saat ini negara telah diruntuhkan di tawanan, tetapi sekarang kita tinggal di Babel, hati kita bisa terikat kepercayaan kepada Tuhan, menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan akan menaungi dan memulihkan. Bahkan misi dari orang Israel yang paling besar, yaitu dipulihkan kerajaannya menjadi terang dunia. Sampai akhirnya di zaman Persia, Allah kembali turun tangan. Orang-orang Israel yang ditawan, mereka dilepaskan kembali dan pulang ke Yerusalem dan mendirikan bait suci dan kembali membangun kota mereka. Jadi saudara-saudari semua, kita bisa melihat hari ini, adakah di dalam hidupmu kamu kehilangan sesuatu? Mungkin masa lalumu, masa pernikahanmu seperti ditawan. Tuhan janji memberimu pernikahan yang bahagia, tetapi di dalam pernikahan selalu menderita. Hari ini saya memberi semangat bagimu. Hari ini kuatkanlah kepercayaanmu kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menguatkan, menyelesaikan, memberi solusi dalam pernikahanmu. Dan segala sesuatu yang hilang atau sesuatu yang sebelumnya diberikan kepadamu tetapi kehilangan, tetapi Allah akan kembali menyelesaikan segalanya di dalam hidupmu. Kita lihat di bagian yang terakhir di ayat 21 sampai 25. Orang menghargai yang memberi kemenangan yaitu Tuhan. Daud tidak seperti orang Amalek untuk berpesta pora, tetapi Daud tahu siapa yang memberi kemenangan kepadanya. Di saat dia tertitik rendah atau tinggi, dia tahu Tuhanlah yang menolong dia. Di sini ada kisah pada saat Daud bersama 400 orang mengikuti dia yang membawa hasil rampasan dari mereka waktu mereka kembali. Di situ mereka 200 orang yang menyongsong mereka. Di situ ada beberapa orang yang dursila, hati mereka merasa tidak enak. Di ayat 22 dikatakan
Kemudian mulailah berbicara semua orang yang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama Daud, katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali pada masing-masing mereka, istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa, biarlah mereka pergi. Tidak boleh memberikan segala rampasan. Tetapi jawab Daud, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam kita gerombolan yang menyerangkan kita. Kita tahu orang-orang yang jahat dan dursila ini dengan mata pengetahuan tentang yang jahat dan baik, dengan kekuatanku, dengan usahaku, sehingga menangkan hasil rampasan ini. Jadi dia memiliki reaksi yang demikian. Tetapi Daud dengan pandangan Allah, Daud tahu kemenangan ini itu adalah yang diberikan dari Tuhan. Jadi bagi dia hasil rampasan ini, barang-barang hasil rampasan kita harus dibagikan. Dan 26:30 di situ dikatakan barang-barang hasil jarahan dari Daud itu dia berikan kepada suku selatan. Suku itu ayat 26 sampai dengan 30 saya tidak satu persatu membaca, tetapi di situ semuanya ada 14 kota. Dan para tua-tua ini di tempat ini mereka pun menerima hasil rampasan jarahan yang dari orang Amalek, para orang tua-tua di Yehuda. Dikatakan secara politik Daud membagi uang-uang untuk merebut hati orang. Karena orang-orang ini tidak pergi berperang, tetapi kita tahu Daud dia berada di sebelah selatan, dan akhirnya dikatakan ia di Hebron, dia di situ naik tahta. Secara duniawi kita boleh melihat dengan sekarang dia membeli hati orang, tetapi saya percaya hati Daud tidak demikian, karena Daud dia waktu di Adulam dia pun mempersediakan bagi orang-orang yang mengikutinya. Saya percaya Daud dia tahu hari ini segala dia memiliki kemenangan dan harta rampasan ini semua karena itu dari Tuhan yang memberi dia, bukan kemampuan dia sendiri. Jadi tindakan ini yaitu untuk menghormati Tuhan, dan ini memberitahukan kepada kita kemenangan hidupmu. Dalam keadaan kamu sukses, adakah kamu menghormati Allahmu, Tuhan yang turun tangan memberikan kamu hidup yang tenang dan menang? Semua perkataanmu dan perbuatanmu, bagaimana kamu terhadap orang? Apakah bisa menjelaskan kamu bersyukurmu segala berkat yang diberikan Allah kepadamu? Atau waktu keadaan kita baik, waktu dalam keadaan kita menang, kita seperti orang jahat dan orang dursila itu. Ini milikku. Aku begitu susah payah, sekarang aku dapatkan. Aku tidak akan memberikan kepada orang. Kita melihat hati Daud, kehidupan Daud tidak demikian. Jadi saya di sini melihat Daud, dia di dalam titik terendah, dia naik kembali. Karena dia di ayat ke-6 dikatakan hatinya Daud, ia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dan akhir dari kemenangannya dia seluruhnya integras dan menghormati Allah ini dan memuliakan Allah ini. Dia tahu segala sesuatu adalah pemberian dari Allah. Saudara-saudari semua, kita sebagai manusia, kita
menang dari kekalahan kita pada saat kita tidak berpegang dalam jalan hidup kita, tidak mengendalikan jalan depan, masa depan kita, baik uang bagaimana kita menghabiskannya, atau masa anak kita bagaimana dia tumbuh dewasa, atau seperti Daud dia terus bertanya kepada Allah. Dalam hidupnya Allah memberikan 2 mujizat terjadi. Pada saat dia sendiri mengambil keputusan untuk pergi ke tanah orang Filistin, kita lihat kehidupannya lepas kendali. Sesungguhnya Allah ingin kita seluruhnya untuk percaya kepadanya, bukan percaya pada kemampuan diri sendiri. Kita bagaimanapun hidup kita pasti akan mengalami kemenangan di atas kekalahan. Mari kita bersama menyembah Tuhan Allah kita. Sungguh Tuhan, Engkau adalah gunung batu kami, Engkau yang menuntun kami, Engkaulah kemenangan kami. Tuhan, Engkaulah Tuhan andalan kami. Tuhan, kami mau percaya kepada Engkau dan mengandalkan Engkau.
上是恩，从天上是恩，必有诚实慈爱，愿你崇高过于诸天，愿你荣耀高过全地。神啊，我要诚实歌颂你，我心坚定，我心坚定，神啊，我要诚实歌颂你，在你有无尽的恩典和怜悯。神啊，我要诚实，神啊，我要诚实歌颂你，我心坚定，我心坚定有你。神啊，我要诚实歌颂你，在你有无尽的恩典和怜悯，在你有无尽的恩典和憐憫。神啊，我哋嘅心堅心仰 Ya 望。 Tuhan, hati kami memandang kepada Engkau, hati kami melekat pada Engkau, di dalam Engkau penuh dengan kasih setia, penuh dengan belas kasih. Tangan kasih-Mu tidak meninggalkan kami. Tuhan, kami memuji Engkau. Saudara-saudari semua, mari bersyukur kepada Tuhan. Di dalam hidupmu kamu mengalami turun naik, tetapi Tuhan hari ini tetap memelihara hidupmu. Engkau tetap hidup, engkau tetap berdiri dan berdiri di bait suci Tuhan untuk menyembah kepada. Mari kita bersama memuji Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena tangan Tuhan yang menyanggah kita, yang melindungi kita. Kita bersama berterima kasih kepada Tuhan Allah kita. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Engkau yang terus menuntun hidup kami dan menuntun jalan hidup kami. Semua karena kasih setiamu, karena hadiratmu dan kasihmu Engkau penuhi di dalam hidup kami. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Saudara semua, adakah di dalam hidupmu kamu mengalami seperti Daud? Karena satu keputusan yang salah yang menyebabkan banyak sekali kerugian, atau hidupmu dalam merasa seperti sebatang kara. Kamu merasa orang rumahmu, teman-temanmu tidak peduli samamu. Kamu merasa tidak ada orang yang memberi semangat padamu. Bahkan kamu ingin orang ingin melempari dengan batu. Adakah kamu dalam keadaan ini? Ya, aku salah mengambil keputusan, tetapi kamu merasa sangat sulit. Bahkan kamu sendiri pun dirugikan. Kamu merasa tidak ada orang yang mengerti keadaanmu. Kamu seperti seorang diri. Kamu dalam kekecewaan, dalam kehilangan. Kamu di situ sebatang kara. Ini apakah ada dalam keadaanmu? Mungkin di dalam rumah kamu merasa tidak ada orang yang mengertimu. Mengapa anakmu, suamimu, pendamping hidupmu tidak mengerti apa yang kamu lakukan? Atau di tempat lapangan kerja kamu merasa sebatang kara. Tidak ada orang yang menghargai pekerjaanmu. Kamu hanya bisa memberi. Tidak ada orang yang tertarik. Bahkan yang dihadapi malah seperti memusuhimu. Atau dalam melayani, kamu sebagai ketua sel, kamu bangkit mengembalakan. Kamu ingin memberikan kepada Allah, tetapi domba-dombamu tidak mengerti akanmu. Adakah keadaanmu sekarang dalam keadaan ini seperti Daud? Seperti orang mengelilinganmu, kamu merasa tidak ada jalan keluar.
Saudara semua, saat ini kita berikan kesusahan kita, keadaan kita, kita beritahukan kepada Tuhan. Seberapa pahitnya hidupmu, seberapa sebatang karanyamu, seberapa kecewaanmu, pedih hatimu. Mari kita bersama, kita serahkan kepada Allah kita. Syarababa. Kalau kamu punya keadaan yang demikian, kita yang di online silakan letakkan hati kita, tangan kita di atas hati kita. Baik kamu di lapangan kerja, di tempat kerjamu, atau seperti yang kamu katakan, anggota selmu satu persatu meninggalkanmu. Saya mengundang yang di arena silakan maju ke depan. Bagi kita yang di online silakan letakkan tangan kita. Daud menghadapi keadaan yang demikian, kita pun tanpa kecuali. Ada kalanya kita merasa dibelakangi, tidak dipahami, kita merasa seorang diri, kita merasa seperti tertekan di dalam keadaan yang demikian. Silakan maju. Bagi kita letakkan tangan kita di atas hati kita. Karena Tuhan tahu, Tuhan melihat. Daud, dia bukan mengandalkan manusia. Dia bukan mengambil hati manusia, tetapi yang ia pilih yaitu menguatkan diri, percaya kepada Tuhan, menguatkan kepercayaannya, berpegang pada Tuhan. Ia menguatkan kepercayaan, artinya dia berpegang pada Allah. Pada saat kita meletakkan tangan kita di atas hati kita beritahu kepada Tuhan, Tuhan, hati kami terikat padamu. Kami menguatkan kepercayaan kami kepadamu, ya Tuhan. Seberapapun kesulitan yang kami hadapi, bahkan disalah sangka, dibelakangi, tetapi hati kami tetap terikat kepada Tuhan. Pada saat tangan kami terletak di atas hati kami, walaupun saat ini merasa tidak berdaya, walaupun hati saya merasa tidak dipahami, saya merasa sebatang kara, bahkan orang-orang yang dikasih aku, orang yang telah berkorban kepadanya, orang-orang yang telah aku pimpin, bahkan orang-orang yang terus dalam doaku, hatiku seperti tak berdaya, sebatang kara. Hatiku merasa pedih, sangatlah sakit. Tetapi kamu tahu hatimu terikat pada Tuhan. Tuhan merasakan kepedihanmu. Tuhan merasa kesebatang karamu. Tuhan mengerti akan keadaanmu. Tuhan melihat. Jadi pada saat hati kita terikat pada Tuhan, Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan turun tangan. Pada saat kamu tidak berdaya, Tuhan akan memberi kekuatan padamu. Itulah Daud. Di dalam hatinya penuh kekuatan. Ia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, ia menjadi kuat. Di dalam Tuhan ia mendapatkan kekuatan ini. Ia di dalam Tuhan ia mendapatkan kekuatan dari Tuhan, dan hatinya mendapat kekuatan ini. Mari kita bersama dalam berbahasa roh. Kita berdoa bersama. Berdoa untuk beri semangat kepada saudara-saudara, berdoa untuk hati, beri kekuatan
Hati kami harus ada di dalam Tuhan, menemukan kekuatan. Hati kami di dalam Tuhan, menerima kekuatan, dikuatkan kembali. Percaya pada Tuhan. Saudara-saudari semua, kita angkat tangan kita. Kamu pun perlu hati seperti Daud, tidak mengandalkan, percaya pada orang lain atau pada rancangan sendiri, tidak mengikat diri pada plan sendiri, tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan, percayalah kepada Tuhan. Hati kita terikat dengan Tuhan. Mari kita untuk hati kita berdoa. Kembali temukan Tuhan yang pernah meninggalkan Tuhan. Sekarang kembalilah berpegang pada Tuhan. Peganglah tangan Tuhan. Aku hanya perlu akan Engkau. Berpegang pada Tuhan. Tidak berpegang pada kesulitanmu. Tidak berpegang pada apa yang kamu hilangi atau hal yang pernah kehilangan atau hal-hal yang tidak kamu temukan. Tidak berpegang pada manusia. Saya mengundang ketua sel. Yang kamu pegang itu bukan anggota selmu. Saudara-saudari semua, yang kamu pegang itu bukan keluargamu, orang rekan-rekanmu, atau berpegang pada bosmu, tetapi tanganmu berpegang pada Tuhan. Hatiku selaras dengan Tuhan. Tanganku yang aku pegang itu adalah Allahku. Pada saat kita mengangkat tangan kita gunakan angka ini, kita berpegang pada Tuhan, bukan berpegang apa yang aku kehilangan, orang yang kehilangan harta benda. Semua ini tidak bisa diandalkan. Aku hanya berpegang erat pada Allah seperti Daud. Daud mencari Imam Abiatar. Abiatar membawa efod kepada Daud. Lalu Daud bertanya kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kerjalah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawannya. Pada saat tangan kita berpegang pada Tuhan, Tuhan berkata, engkau dapat menyusul mereka. Dalam hati kita percaya, kita dapat melepaskan mereka, kita dapat menyelamatkan kita. Mari kita bersama hari ini, rema yang diberikan kepada Tuhan. Kamu dapat melepaskan para tawanan itu yang kehilangan anak-anak yang kamu hilang. Hati mereka seperti membelakangimu, meninggalkan Tuhan. Anak-anak ini bisa diselamatkan kembali. Sebagai orang ayah ibu, kita pun terima semua ini, bahwa anak-anakmu bisa diselamatkan dan rekan-rekanmu bisa diselamatkan. Dan ketua sel yang kamu kehilangan, domba-dombamu, Tuhan akan membawa dia kembali kepadamu, melepaskan mereka kembali kepadamu. Kamu tahu, saudara-saudari yang telah meninggalkan gereja saat ini, Tuhan berkata, mereka pun diselamatkan kembali. Mereka diselamatkan kembali. Mari kita bersama bagi jiwa-jiwa yang hilang. Tuhan kembali
Tuhan, kita serahkan pada Tuhan. Tuhan akan menyelamatkan mereka kembali, baik kecil atau besar. Semuanya hidup diselamatkan. Tuhan pun menjaga. Ayat 19. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Tidak ada satu yang hilang. Hari ini adalah mujizat besar. Hari ini kita terima mujizat besar ini, yang orang-orang yang ada di dalam hatimu. Tidak ada satupun yang hilang. Hal-hal yang harta bendamu yang hilang, tidak ada yang hilang. Tuhan kembali mengembalikan kepadamu dan merampas kembali. Tidak ada kehilangan satupun. Mari kita bersama terima. Kita masuk dalam rema ini. Kita masuk dalam firman Tuhan. Kita masuk dalam firman Tuhan. Tidak ada yang hilang, satu hal yang kecil. Kalau kamu merasa kehilangan, kamu orang-orang yang kamu rindukan, baik itu keluarga atau kerabatmu atau rekan kerjamu, Tuhan, aku deragakan. Tak ada yang hilang daripada aku, baik hal yang kecil. Tuhan. Tuhan, Engkau bawa kembali kepada kami. Pada saat Daud menang, dia mengambil kembali segala rampasan, yang tidak ada satupun yang hilang. Dia tetap berpegang kepada Allah. Dia tidak lupa kepada Allah. Ia berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam kita gerombolan yang menyerang kita. Jadi saudara semua, bersama kita di hadapan Allah, kita punya hati yang demikian. Bagaimana masa lalu Tuhan menyelamatkan kamu, sekarang pun demikian Tuhan menyelamatkanmu. Segala yang hilang darimu dikembalikan kepadamu. Adakah kamu berbagi kepada orang lain, bersyukur dengan orang lain, atau memberikan kebaikan pada orang lain? Saat ini kita boleh berbagi bagaimana Tuhan atau mujizat yang pernah kamu alami, bagaimana Tuhan membela hakmu, dikembalikan kembali hakmu, bersyukur pada Tuhan. Bagaimana Tuhan di dalam hidupmu membuat mujizat di dalam hidupmu dan mengembalikan hak-hakmu. 大家分享完之後呢，可以 send 一個短信嚟到多謝嗰位
Kamu boleh berterima kasih dengan mengirim message kepada orang yang telah menolongmu. Seperti Daud. Orang ini pasti yang memberkatimu. Seperti Daud. Orang yang memberimu tempat kerja, kamu bisa berterima kasih kepadanya, kirim message, atau orang yang pernah menolongmu. Ketika Daud sampai ke Ziklag, dikirimnya sebagian dari jarahan kepada tua-tua di Yehuda dan kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberianmu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan. Kamu kita memberikan pesan kepada orang yang pernah memberkatimu. Saya berterima kasih. Kamu boleh mengirimkan pesan kepada orang-orang yang pernah menolongmu, sebab ini adalah berkat darimu. Sebab dikatakan di renungan pagi, kita harus berterima kasih. Mari bersama kita bangkit bersama untuk terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari semua, dimanapun kalian berada, dimanapun, dalam keadaan apapun. Aku memberkati saudara-saudari semua, termasuk saya sendiri. Ada hati seperti Daud, tidak percaya diri, tidak menyerah, tetap teguh, kuat untuk percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, terikat pada Tuhan, hati terikat dengan Tuhan. Dalam situasi apapun kita tahu ada Tuhan, maka kita tidak menyerah dan kita terus mengikuti Tuhan. Maka kita mencari Tuhan dan juga memberkati kita setiap orang dengan percaya kepada Tuhan akan mengalahkan kekalahan menjadi kemenangan, dan Tuhan akan memelihara dan mengambil kembali. Tak ada satupun yang hilang. Pada saat kamu menang, hidupmu adalah show kindness, orang yang memberi kebaikan kepada orang lain, dan hidupmu selalu bersyukur dan hidupmu selalu bersuka cita dan saling berbagi dengan satu yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Kamu menjadi orang yang berkenan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan memberkati.